Ya, baik. Selamat pagi untuk kita semua, anak-anak yang dicintai Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan berjumpa kembali dan berbicara tentang gereja sebagai umat Allah. Namun sebelumnya itu, mari kita awali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena atas anugerah yang kau berikan dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa menikmati hari baru yang kau berikan sebagai rezeki di awal hari baru ini untuk kami semua. Dan sekarang kami akan mulai belajar. Bimbinglah kami selalu agar kami selalu dikuatkan dan menjalani kehidupan ini sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Semua doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, baik anak-anak. Pada hari ini kita akan bicara tentang gereja sebagai umat Allah. Saya yakin dan saya percaya bahwa kalian tahu apa itu gereja. Dan kalian pasti mengenal gereja itu seperti gedung mewah, gedung megah yang ada di paroki atau di mana saja ketika kita melewati ada sebuah wilayah di situ ada gedung gereja, di atas ada salib yang saya yakin dan percaya bahwa kalian memahami tentang gereja itu adalah seperti itu. Namun pada hari ini kita akan melihat gereja sebagai umat Allah. Arti dan makna gereja sebagai umat Allah. Gereja dipakai dalam perjanjian lama, istilah umat Allah dihidupkan dan dipopulerkan di dalam Konsili Vatikan kedua. Pengertian umat Allah adalah umat Allah merupakan suatu pilihan dan panggilan dari Allah itu sendiri. Dan yang kedua, umat Allah dipanggil dan dipilih untuk Allah dan untuk misi tertentu, yaitu misi untuk menyelamatkan dunia. Ketiga, hubungan antara Allah dan umatnya itu dimeteraikan oleh suatu perjanjian. Dan yang keempat, umat Allah selalu dalam perjalanan melewati padang pasir menuju tanah terjanji. Dasar-dasar gereja yang mengumat. Yang pertama kita lihat dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47 yang bicara tentang persaudaraan cinta kasih. Yang kedua adalah karisma dan karunia sebagai kekayaan gereja menjadi dasar dari gereja yang mengumat. Yang ketiga, menghayati martabat yang sama. Konsekuensi dari gereja yang mengumat itu ada 3 konsekuensi. Yang pertama, pimpinan gereja atau yang disebut dengan hierarki. Yang kedua adalah setiap anggota umat. Dan yang ketiga adalah hubungan antara awam dan manusia. Kita lihat dulu bahwa pimpinan gereja atau yang disebut dengan hierarki. Kita menyadari bahwa fungsi pimpinan sebagai fungsi pelayan. Pimpinan bukan di atas umat, tetapi dia berada di tengah-tengah umat. Yang kedua, pimpinan harus peka untuk melihat dan mendengar karisma yang dimiliki atau karunia-karunia yang tumbuh di kalangan umat. Yang berikut kita melihat soal konsekuensi yang dimiliki oleh setiap anggota umat. Kita menyadari dan menghayati persatuan dengan umat lain. Orang tidak dapat menghayati kehidupan imannya secara individu saja, namun kebersamaan itu dia bisa mengetahui dan dia bisa menghayati tentang imannya itu sendiri. Dan yang ketiga, kita melihat tentang keaktifan dalam kehidupan mengumat, menggunakan segala karisma, karunia, dan fungsi yang dipercayakan kepadanya untuk kepentingan dan misi gereja di tengah masyarakat.
semuanya bertanggung jawab dalam kehidupan dan misi gereja. Yang ketiga, kita melihat soal konsekuensi bagi hubungan awam dan hierarki. Kita tahu bersama bahwa gereja sebagai umat Allah itu jelas, bahwa konsekuensi dalam hubungan antara hierarki dan kaum awam itu bukan lagi hanya sebagai pelengkap sempurna atau sebagai pelengkap penderita, namun kaum awam dan hierarki memiliki martabat yang sama. Hanya bedanya itu adalah di fungsinya. Oleh karena itu, kita sebagai umat, kita sebagai kaum awam, sama seperti dengan kaum hierarki, punya martabat yang sama. Namun bedanya itu di fungsinya kita masing-masing. Baik, anak-anak yang dicintai Tuhan, sebagai bahan evaluasi untuk kita bersama, yang pertama perlu kalian harus jelaskan tentang apa itu gereja sebagai umat Allah. Yang kedua, kalian harus merumuskanlah makna dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47 tentang gereja sebagai umat Allah. Dan yang ketiga, jelaskan konsekuensi arti gereja sebagai umat Allah dalam hidup menggereja dewasa ini. Sebagai buku referensi yang perlu kalian pegang, dan untuk menjawab semua hasil evaluasi tadi atau pertanyaan-pertanyaan tadi, kalian harus lihat di dalam buku kitab suci, habis itu buku pelajaran agama Katolik yang sekarang ini kita pegang, dan yang berikut kalian harus jawab dengan pengalaman hidup kalian masing-masing. Ya, baik anak-anak yang terkasih yang selalu ada untuk memahami tentang gereja sebagai umat Allah, itu saja penjelasan tentang gereja sebagai umat Allah dengan pertanyaan-pertanyaan tadi, dan saya berharap bahwa kita semua sebagai umat Allah, kita bisa menjalani kehidupan ini dengan baik karena kita adalah gereja yang sedang berziarah di muka bumi ini. Mari kita akhiri pertemuan kita ini, kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, terima kasih atas anugerah yang Kau dalam kehidupan kami pada pagi hari ini, sehingga pada pagi hari ini kami bisa memahami tentang gereja yang sesungguhnya adalah diri kami sendiri sebagai umat Allah. Kiranya Engkau selalu ada untuk memberikan kekuatan kepada kami, untuk kami bisa bersatu hati, bahu-membahu dalam membangun kehidupan gereja. Doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.